Saudara-saudari, aku kasih satu bukti bahwa ajaran Islam itu sesat. Contoh satu ya. Diajarkan dalam Islam bahwa umat Islam setiap hari berdoa, bertemu lewat sholat, berjumpa dengan Allah, pemilik jagat raya, yang katanya maha cinta, maha kaya, maha kasih, maha penyayang. Tapi saudara-saudari, buktinya setiap hari umat Islam yang katanya sholat menghadap bertemu dengan Allah, pemilik jagat raya itu, ternyata kelakuannya setiap hari masih sering stres, sering merasa kurang rezeki, kurang nama baik, kurang harga diri, kurang berkat, kurang ini, kurang itu, kurang. Dan katanya setiap hari ketemu 5 kali sama pemilik jagat raya. Tapi buktinya setiap hari masih takut. Hidup penuh dengan ketakutan setiap hari. Penuh dengan kekhawatiran. Takut besok bagaimana? Masa depan bagaimana? Nanti anakku bagaimana? Nanti istriku bagaimana? Nanti aku masuk surga atau tidak? Nanti aku takut masuk neraka. Masih banyak kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Ini buktinya bahwa tidak sesungguhnya umat Islam yang setiap hari jedotin kepalanya ke lantai katanya menghadap Allah itu bohong. Kalau kamu sudah ketemu sungguh-sungguh dengan pemilik jagat raya ini, hidupmu akan tentram, damai, tidak penuh kekhawatiran. Kekhawatiranmu setiap hari membuktikan bahwa kamu tidak pernah ketemu dan benar-benar mengenal dengan pemilik jagat raya ini. Begitu. Manusia pada hakikatnya adalah manungsa, manunggaling rasa, atau wadah tempat bersemayamnya segala macam rasa. Susunan manusia tercipta, tersusun bangun dari rasa. Dari awal, dari asal usulnya, raga seorang manusia berawal dari rasa sir seorang bapak dan rasa sir seorang ibu yang bersatu manunggal dalam persetubuhan. Kemudian sperma dan ovum bersatu, berubah menjadi zigot, menjadi janin, menjadi bayi, dan selanjutnya menjadi anak manusia. Ini perjalanan rasa. Bayi pun setiap hari, setiap saat, setiap detik dia tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang dewasa adalah melayani rasa. Aku ngomong kayak gini loh di Facebook. Buat apa? Karena melayani rasaku. Dan kamu nonton video ini juga apa? Karena melayani rasamu. Rasa dalam diri manusia ada banyak. Ada yang disebut ratu telu. Angan-angan, budi pekerti, panca indera. Atau ego. Bagian atas. Rasa pikiran. Geraknya jadi angan-angan, jadi khayalan, imajinasi. Itu rasa pikiran. Panca indera. Mata bisa merasakan merah, hijau, kuning, indah, jelek, gelap, terang. Hidung bisa merasakan bau harum, bau tidak enak, dan sebagainya. Panca indera. Budi pekerti, mulai ketempelan konsep benar, salah, baik, buruk, Tuhan, setan, dan sebagainya. Itu rasa ratu telu. Ada juga yang namanya rasa batin. Ada disebut goblok, ditangkap oleh panca indera, masuk ke pikiran. Kemudian tiba-tiba jadi tidak enak, jadi tidak terima, itu sudah masuk ke batin namanya. Rasa batin. Contoh. Kemudian ada lagi rasa yang ragawi, gatel, lapar, haus, kebelet pipis, kebelet beol, sakit, itu rasa ragawi. Ada juga rasa
nyawa, jiwa, sukma. Beda lagi. Nah, manungsa atau manunggaling rasa, ini kumpulan rasa tadi. Nah, orang-orang yang sudah manunggal kepada yang sejati bisa menyadari dan memahami segala macam rasa ini, bahwa hakikatnya manusia adalah manungsa, manunggaling rasa, gitu. Saudara-saudari, hari ini banyak sekali orang Islam, kaum muslim yang meyakini dan mempercayai ajaran dari ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai yang mengatakan bahwa umat muslim tidak boleh dipimpin oleh non-muslim. Orang Islam tidak boleh dipimpin oleh orang-orang yang beragama bukan Islam. Doktrin atau pengajaran ini didasarkan dari Al-Quran dan hadis-hadis. Perintah Allah mengajarkan umat Islam tidak boleh dipimpin oleh yang bukan Islam. Begitu katanya Allah. Begitu katanya Al-Quran. Menurut ustadz-ustadz dan ulama-ulama dan kiai-kiai. Tetapi saudara-saudari, perintah Allah yang seperti itu, perintah ustadz yang seperti itu, perintah ulama yang seperti itu, ternyata di hadapan realitas, di hadapan kasunyatan, di hadapan kenyataan sehari-hari, perintah itu tidak eksis. Perintah itu kalah oleh realitas. Mengapa? Sebab realitasnya sehari-hari, hari ini, sejak zaman dulu dan sampai detik ini, banyak umat Islam atau kaum muslim yang sehari-harinya terus dipimpin oleh orang-orang non-Islam. Baik ada yang di rumah tangga, ada yang di perusahaan, di Facebook, di provinsi, di kabupaten, dan sebagainya. Di negara juga. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang Islam yang mau tidak mau harus takluk kepada orang yang non-Islam. Artinya, faktanya, realitanya, buktinya, di hadapan realitas, di hadapan kasunyatan, perintah Allah yang tadi itu, perintah Allah yang mengatakan bahwa umat Islam tidak boleh dipimpin oleh non-Islam, itu gugur. Tidak eksis, kalah. Nah, begitu saudara. Ada yang inbox, terus nanya, apa bedanya antara angan-angan dengan menyaksikan? Menyaksikan sendiri dan angan-angan, apa bedanya? Jadi gini, contoh, angan-angan tuh kayak gini. Ini rokok. Rokok ini rasanya enak. Rokok ini rasanya enak. Aku ngomong ini, bersuara ini, tanpa aku menyaksikan. Enaknya ada di dalam angan-angan. Aku menghayal bahwa rokok ini enak. Rasa ini, tapi rasa angan-angan. Rumongso, prasangka. Bukan kesaksian yang benar-benar sedang atau sudah mengalami. Tapi beda kalau begini. Rokok. Pada saat aku merasakan rokok ini enak. Ini loh. Menyaksikan benar-benar. Enaknya sudah bukan rumongso lagi. Sudah bukan angan-angan atau khayalan lagi. Tapi sudah ngerasake. Merasakan sendiri. Enaknya. Sudah bukan katanya lagi. Sudah bukan suaranya lagi. Tapi sudah menjadi rasa.
Rasa yang dirasain. Sudah bukan dihayalkan lagi, bukan diangan-angan lagi. Begitu bedanya. Bunyinya bisa sama. Tadi waktu aku megang ini, rokok ini enak, sama kan? Rokok ini enak. Sekarang waktu aku ngerokok, rokok ini enak, sama. Tapi bedanya adalah, yang pertama tadi aku tidak merasakan, tidak ngerasake. Merasakan tapi hayalan, rumongso. Rasanya rasa rumongso. Tapi yang kedua, rasanya adalah rasa menyaksikan sendiri. Mengalami sendiri. Begitu.